Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Hotel Bekas Pembunuhan. Tengah malam sekitar jam 12, seorang wanita berparas cantik bersama dua orang lelaki berbadan besar masuk ke dalam lobi hotel. Langkah mereka tampak tergesa-gesa dan langsung menghampiri dua orang resepsionis yang sedang berjaga. Dari penampilan wanita yang mereka bawa, orang pasti bisa menilai kalau wanita itu adalah pelacur. Dandanya menor, gincu merah tebal menempel di bibirnya, bedak murahan melapisi wajahnya. Baju yang ia pakai menampakkan pusar atau udel perut. Celananya juga pendek sepaha dan hampir seselangkangan. Kamar nomor 111. Tanpa menyapa lagi, lelaki itu menyulurkan tangan untuk meminta kunci. "Sudah booking ya, Pak?" tanya Harry si resepsionis. "Iya, jangan banyak tanya, cepat." Lelaki botak yang satu lagi malah membentak. "Maaf Pak, bisa tunjukkan KTP-nya?" pinta Harry. Salah satu dari mereka menyerahkan KTP dengan wajah kesal. Harry dibantu rekan kerjanya langsung memeriksa data diri lelaki itu di komputer. "Baik Pak, mari saya antar." Setelah ketemu, Harry langsung mengantar pria itu. Mereka naik ke lantai 2, melintasi koridor kamar hotel. "Ini kamarnya Pak." Harry membukakan pintu kamar sambil tersenyum ramah. Tanpa berterima kasih, mereka langsung masuk ke dalam kamar itu. Harry seperti sudah biasa menerima perlakuan seperti itu dari tamu. Dia pun beranjak pergi. Ia kembali berjaga bersama di meja resepsionis bersama Tiara, rekan kerjanya. Sesaat kemudian, ia melihat sesuatu tergeletak di lantai. Itu jelas dompet. "Tiara, ada dompet tuh," tunjuk Harry sambil menyenggol Tiara yang sedang mengantuk. "Wah, itu pasti punya tamu barusan." Tiara bangkit dari tempat duduknya, lalu mengambil dompet tersebut. Ia membuka dompet itu, lalu mencomot sebuah KTP dari dalamnya. Tiara memperhatikan foto KTP tersebut. Wajahnya sama persis dengan tamu yang datang barusan. "Ini punya si bapak yang barusan check-in. Sana antarkan," suruh Tiara pada Harry. Harry berdecak kesal. "Kenapa nggak kamu aja sih?" kata Harry. "Malas aku. Kamu aja sana sekalian. Tadi kan kamu yang antar mereka ke kamar. Biar aku panggil room service aja," kata Harry sambil meraih telepon. Tapi tidak ada satu orang pun yang menjawab teleponnya. "Sialan, pada kemana sih?" Ia menutup telepon itu. "Udah, kamu aja sana. Cuma nganterin dompet doang. Siapa tahu kamu dapat uang tip," Tiara memaksa. Akhirnya Harry mengalah. Dia meraih dompet itu, lalu beranjak dari meja resepsionis. Setibanya di depan kamar nomor 111, ia heran kenapa pintu kamarnya tidak dikunci. Pintu itu terbuka sedikit, mungkin sejengkal tangan. Dari dalam kamar, Harry mendengar suara erangan suara wanita dan desah dua orang lelaki. "Bangsat," gumam Harry sambil menggelengkan kepala. Ia urung mengetuk pintu itu, lalu melangkah lagi menuju lift. Harry akan tunggu 2 jam lagi setelah mereka selesai bermain. Saat Harry menunggu lift, tiba-tiba ia mendengar jeritan wanita seperti dipukuli dari dalam kamar nomor 111. Beberapa kali wanita itu menjerit, suaranya terdengar sangat keras. Harry tidak punya nyali untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dalam satu jeritan terakhir, terdengar suara berdebam seperti benda tumpul yang dihantamkan ke tubuh. Setelah itu, jeritan tidak lagi terdengar. Buru-buru Harry masuk ke dalam lift. Di lobi, lelaki itu heboh menceritakan apa yang didengarnya barusan. Tiara tampak tidak peduli, kedua matanya mengantuk. Tiara bilang, "Jangan terlalu mencampuri urusan orang." Wanita itu tahu kalau hotel itu memang sering digunakan sebagai tempat prostitusi. "Ra, kita harus lapor. Itu cewek tadi kayak dianiaya."
Udah, jangan pusing-pusing. Kita di sini hanya resepsionis. Tiara kembali tidur di atas meja. Selang beberapa saat, dua lelaki muncul dari lift dan langsung menghampiri resepsionis. Teman kami masih di kamar, besok dia baru check out. Ujar salah satu dari mereka yang lalu pergi begitu saja. Oh, iya Pak. Ini dompet Bapak tadi jatuh di lantai. Ragu-ragu Heri menyerahkan dompet itu. Lelaki berkepala botak plontos mengambilnya, dan laki-laki tanpa ucapan terima kasih. Mereka pun pergi dari hotel. Itu mereka orangnya, Ra. Heri menunjuk ke arah dua lelaki itu. Hus, udah jangan tunjuk-tunjuk. Tiara, bagaimana kalau cewek tadi udah mati? Heri ketakutan, ia menyentuh bau Tiara. Kan dua cowok tadi udah bilang kalau si cewek masih di dalam kamar. Periksa yuk, ajak Heri. Enggak ah, udah jangan parnoan gitu. Tiara semakin kesal, ia menggibaskan tangan Heri dari bahunya. Tiba-tiba telepon berdering, Heri segera mengangkatnya. Dengan resepsionis, ada yang dapat kami bantu? Hai, aku pesan nasi goreng dong. Terdengar suara imut dari seberang telepon. Baik, antar ke kamar nomor berapa ya? Tanya Heri sambil mencatat pesanan. Nomor 111. Saat mendengarnya hati Heri lega. Ternyata benar kata Tiara kalau wanita itu masih hidup. Ada lagi yang mau dipesan. Sama jus jeruk. Baik, Heri kembali mencatat pesanan. Setelah telepon ditutup, Heri langsung menghubungi room service untuk memproses makanan yang dipesan wanita itu. Beberapa saat kemudian, nasi goreng berhasil diantarkan oleh petugas. Tapi Heri masih penasaran dengan kondisi wanita itu. Andre, kamu tadi antar makanan ke kamar nomor 111 ya? Gimana keadaan cewek itu? Dia baik-baik aja kok. Katanya dia juga mau renang. Jelas Andre petugas room service. Berenang? Malam-malam begini? Heri mengerutkan dahi. Iya. Andre mengangguk. Bisa antar aku ke kolam renang gak? Sebelum mereka selesai bercakap, seorang wanita muncul dari lift. Ia sudah mengenakan bikini yang diselimuti handuk kimono. Oh, baik bu. Andre dengan sigap menghampiri wanita itu, lalu mengantarnya ke kolam renang. Heri mengikuti dari belakang. Diperhatikannya wanita yang sedang berenang itu. Jarang sekali ada tamu yang mau berenang tengah malam seperti ini. Entah kenapa Heri masih penasaran. Ia naik ke lantai 2, lalu buru-buru menghampiri kamar nomor 111. Kali ini pintunya terbuka lebar, dan betapa terkejutnya Heri saat melihat mayat wanita terkapar di atas kasur. Mayat itu melotot, kepalanya retak seperti habis dihantam benda tumpul. Darah membasahi tempat tidur. Buru-buru Heri lari ke ujung koridor. Ia menyibakkan tirai jendela. Kaca yang mengarah langsung ke kolam renang. Di belakang hotel. Dilihatnya wanita itu masih asik main air di kolam renang. Padahal jelas-jelas wanita itu sudah mati. Saat Heri masih tercengang dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba pintu kamar nomor 11 tertutup sendiri dengan keras. Seperti ada yang membantingnya. Sontak saja Heri lari kocar-kacir sambil berteriak minta tolong. Hotel yang mengarah langsung ke pantai itu memang tidak pernah sepi pengunjung. Mungkin karena merupakan hotel paling mewah di kawasan itu. Sehingga bukan hanya digunakan sebagai tempat menginap saja, tapi juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan. Walau beberapa minggu lalu pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang pelacur, hotel ini tak lantas dihindari pengunjung. Kamar nomor 111 yang bekas pembunuhan itu hanya ditutup selama 5 hari. Pihak hotel membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111 setelah kasusnya selesai. Pelaku berhasil diidentifikasi melalui CCTV, mereka pun ditangkap dan diadili. Belum ada yang menempati kamar itu semenjak terjadi pembunuhan. Namun, akhirnya tepat pada bulan Oktober, pemerintah pusat mengadakan sebuah acara untuk memperingati Bulan Bahasa. Acara tahunan itu dinamakan Pemilihan Duta Bahasa Seprovinsi.
Kebetulan sekali hotel bekas pembunuhan terpilih sebagai tempat perhelatannya. Wah, bagus banget hotelnya ya. Fadil sumringah saat tiba di halaman hotel. Dia adalah salah satu mahasiswa yang menjadi perwakilan kampusnya. Iya, Dil. Makan enak nih kita. Timpal Zainal, dia satu kampus dengan Fadil. Mereka berdua tiba di hotel tersebut setelah menempuh perjalanan selama 1 jam. Halaman hotel mulai ramai, para peserta dari berbagai kampus seprovinsi mulai berdatangan. Satu persatu mereka melakukan check-in di lobi hotel. Kamu kamar nomor berapa? Tanya Zainal sambil memegang kunci kamar Fadil. 111 nih, jawab Fadil. Wah, nomor cantik. Tukeran mau nggak? Tawar Zainal. Emang kamu nomor berapa? Fadil meraih kunci di tangan Zainal. Nomor 80. Tukeran ya. Kamar kamu pasti di lantai atas. Jadi pemandangannya pasti indah banget. Zainal memaksa. Ya udah, terserah kamu aja. Bagi Fadil tidak masalah mau tidur di kamar nomor berapapun, yang penting bisa istirahat. Perjalanan dari kampus ke hotel lumayan membuatnya lelah. Dia ingin segera membaringkan diri di kasur hotel yang empuk. Zainal diantarkan ke lantai 2 oleh Heri, si resepsionis yang pernah melihat mayat di kamar itu. Wajah Heri terlihat gugup. Sebenarnya dia khawatir pada tamu yang sedang diantarnya. Heri yakin kalau wanita yang pernah mati di kamar itu masih bergentayangan. Sebab Heri sering mendengar suara gaduh di dalam kamar nomor 111. Kadang ada suara tawa perempuan, kadang menangis, kadang seperti ada yang sedang menonton televisi. Padahal jelas-jelas kamar itu kosong, tidak berpenghuni. Ini kamarnya, Mas. Heri membuka pintu sambil tersenyum ramah. Kamar itu rapi, ada spring bed warna putih dan 2 bantal. Di dindingnya menempel TV LED 40 in. Ada kulkas kecil di samping tempat tidur. Juga ada meja dan kursi kasual di dekat jendela. Kamar itu juga dilengkapi sebuah kamar mandi yang terbilang cukup mewah. Di atas meja sudah disiapkan sepasang sandal selop tipis ala hotel. Wow, Zainal terkagum-kagum. Ini memang baru pertama kalinya ia menginap di hotel. Ada apa ya, Mas? Tanya Heri. Bagus banget kamarnya. Zainal membuka sepatu, dia lalu membaringkan badan di atas spring bed yang empuk. Ini kan hotel, Mas, kata Heri. Zainal nyengir. Mantap, Pak. Ia lalu mengacungkan jempol ke arah Heri. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba terngiang di telinga Heri suara tawa seorang wanita. Kenapa, Pak? Tanya Zainal yang heran melihat ekspresi si resepsionis. Gak apa-apa. Kalau butuh apa-apa, telepon aja ya. Itu nomornya sudah tertera. Sip. Zainal nyengir lagi. Heri kemudian menutup pintu kamar tersebut. Setelah mengikuti pembekalan di ballroom selama berjam-jam, Zainal pulang ke kamarnya. Dia sangat lelah. Lampu ia matikan dan hanya menyalakan lampu tidur saja. Televisi dibiarkan menyala, menayangkan channel khusus olahraga. Tidak lama kemudian, dia tertidur, sementara televisi masih menyala. Entah pada jam berapa Zainal terbangun. Ia mendengar tawa seorang wanita seperti sedang asik menonton televisi. Dalam keadaan mengantuk, ia meraba-raba remote televisi. Matanya memicing ke arah layar. Zainal heran, kenapa tayangannya berganti ke serial drama Korea. Tanpa berpikir macam-macam, ia langsung mematikannya. Ia pun kembali tidur. Sebelum terlelap kembali, tiba-tiba dia mencium bau parfum wanita yang sangat menyengat. Ia mengendus-enduskan hidungnya, lalu mengernyitkan dahi. Zainal pun bangun dan melangkah ke kamar mandi, karena bau parfum itu berasal dari sana. Sesaat sebelum ia membuka pintu kamar mandi, seseorang menekan bel pintu kamarnya. Berkali-kali bel itu ditekan, terkesan memaksa. Zainal membuka pintu kamarnya, ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pikir Zainal, mungkin tadi ada orang yang iseng. Pintu ditutup kembali. Masih penasaran dengan bau parfum yang ia endus, ia akhirnya perlahan membuka pintu kamar mandi itu. Anehnya, tidak ada apa-apa di dalam sana.
Zainal mendongak ke atas, tapi tetap saja tidak ada apapun. Ia berdecak kesal, lalu kembali ke tempat tidurnya. Malam itu ia akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Namun, lagi-lagi saat ia bangun di pagi hari, televisi itu sudah menyala. Ia mencoba mengingat-ingat dan yakin tidak menyalakan televisi sebelum tidur. Pasti televisinya rusak, gumam Zainal. Diraihnya remote televisi lalu mematikannya. Hari ini akan ada seminar tentang sejarah bulan bahasa. Ia harus segera mandi dan sarapan. Beberapa saat kemudian, telepon berbunyi. Saat itu Zainal sedang mengenakan pakaian, buru-buru ia mengangkatnya. Halo? Zainal, kita ketemu di bawah ya. Udah disiapin sarapan tuh. Orang-orang juga udah pada kumpul. Oh, oke Dil. Zainal menutup telepon, ia mempercepat geraknya, mematuk diri di depan cermin. Tak lupa ia juga menyisir rambutnya sampai klimis. Setelah rapi dengan mengenakan batik keemasan, celana bahan dan sepatu pantofel, ia kemudian bergegas ke lobi. Di sana sudah ramai oleh para peserta. Mereka mengambil sendiri makanan yang sudah disajikan oleh pihak hotel. Zainal dan Fadil bergabung satu meja dengan dua peserta lain yang berasal dari Tangerang. Kalian tahu nggak sih, kalau pernah ada pembunuhan di hotel ini? Tanya Santi. Seriusan? Fadil penasaran. Iya, tapi kamar hotelnya dirahasiakan. Nggak ada yang tahu pembunuhan itu terjadi di kamar nomor berapa. Lanjutnya. Menurutku hotel ini memang angker, ujar Hilda lalu menyeruput lemon tea. Ya, setiap hotel pasti ada saja penghuni gaibnya. Selama kita tidak mengganggu mereka, aku yakin kita baik-baik saja. Timpal Zainal. Ia enggan menceritakan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Acara hari itu berjalan sesuai rencana. Ada sesi seminar, perkenalan masing-masing peserta, dan interview bersama para juri. Selepas acara, Zainal kembali ke kamar. Ia sangat lelah setelah mengikuti rangkaian acara seharian. Namun setibanya di kamar, ia heran lantaran kamarnya acak-acakan seperti kapal pecah. Padahal tadi siang ia sudah merapikannya. Lebih parahnya lagi, ada bungkusan makanan ringan yang berserak di lantai. Itu makanan yang sengaja ia bawa dari kampus. Siapa yang sudah memakannya? Tanya Zainal dalam hati. Yang lebih membuatnya kaget, ada jejak kaki berlumur darah di kamar. Jejak itu mengarah ke koridor sebelah kanan. Karena penasaran, ia pun mengikuti jejak kaki tersebut. Tetapi di depan jendela hotel, jejak itu terputus. Dari jendela itu, Zainal melihat ada seorang wanita. Ia sedang asik berenang di kolam renang belakang hotel. Nal. Seseorang menyentuh pundaknya. Itu membuat Zainal terkejut bukan main. Ah, ngagetin aja kamu, Dil. Ternyata itu Fadil. Zainal berdecak kesal. Aku boleh tidur di kamar kamu nggak? Tanya Fadil. Emang kenapa kamar kamu? Zainal mengerutkan dahi. Aku nggak bisa tidur, takut setan. Gara-gara waktu siang ada yang cerita korban pembunuhan. Ya elah Dil, gitu aja takut. Zainal melirik jejak kaki di lantai. Anehnya jejak itu sudah tidak ada. Sebisa mungkin Zainal menyembunyikan ketakutannya. Ia tidak mau membuat suasana semakin kacau. Dalam hatinya, ia sebenarnya bersyukur si Fadil mau numpang tidur di kamarnya. Gila, berantakan banget kamar kamu, Nal. Iya nih, maklum lah namanya juga cowok, jawab Zainal. Ia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apapun di kamarnya. Malam itu, Fadil tidur di kamarnya Zainal. Mereka tidur sangat nyenyak, tidak ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Tepat jam 6 pagi, telepon berbunyi membangunkan Zainal. Sementara itu Fadil masih tidur nyenyak. Dalam kondisi masih mengantuk, Zainal mengangkat telepon itu. Nal, cepat mandi. Sarapan ke bawah ya. Hari ini ada acara presentasi dari masing-masing peserta. Itu suara Fadil dari seberang telepon.
Seketika jantung Zainal berdegup kencang, ia mulai merinding, keringat dingin mulai keluar. Kantuk itu seketika sirna, berganti dengan rasa takut dan ngeri. Lantas, siapa lelaki yang sedang tidur di sampingnya? Zainal perlahan meletakkan kembali gagang telepon itu. Ia menelan ludahnya sendiri, lalu membalikkan badan. Lelaki yang barusan tidur di sampingnya sudah menghilang. Zainal terperanjat, dadanya turun naik. Segera ia pergi ke kamar mandi. Ia mandi dengan sangat cepat seperti bebek. Kurang dari 10 menit ia keluar dari kamar mandi dan langsung mengenakan pakaian tanpa mematut diri di depan cermin. Penampilan Zainal acak-acakan. Dia bahkan belum sempat memasukkan baju kemejanya ke dalam celana. Di tangannya ada sebuah stop map yang berisi bahan untuk presentasi. Wajah Zainal terlihat panik saat ia duduk di meja makan bersama Fadil. "Kamu kenapa?" Fadil heran melihat penampilan temannya yang acak-acakan itu. "Dil, di kamarku ada setannya." "Hah? Serius kamu?" Jelas saja Fadil kaget. "Tadi malam setan itu menyerupai kamu. Dia tidur sama aku." Mendengar pernyataan temannya, Fadil tersedak. Segera ia meminum air putih, kedua matanya sampai berair. "Pelan-pelan, Dil," kata Zainal. Pindah kamar aja kamu," saran Fadil. "Iya nih, aku mau ngomong ke panitianya." "Ya, nanti habis acara kita ke panitia," kata Fadil. Selesai sarapan, mereka berdua kembali ke ballroom untuk mengikuti sesi presentasi. Di sana para peserta sudah berkumpul. Tema presentasi kali ini adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Fadil dan Zainal sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Ruangan itu bergemuruh. Para peserta masih mengobrol satu sama lain sebelum akhirnya Pak Denny, ketua pelaksana, berbicara melalui mikrofon. "Selamat pagi semuanya." "Pagi, Pak," jawab mereka serentak. "Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sesi presentasi dari masing-masing peserta. Semuanya sudah siap?" "Sudah, Pak," jawab mereka kompak. Satu persatu mereka melakukan presentasi, sampai akhirnya tibalah giliran Zainal yang maju ke depan. Ia menayangkan beberapa slide PowerPoint yang sudah disimpannya dalam flash disk. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Namun di tengah-tengah presentasi, Zainal melihat ada hal aneh di antara bangku peserta. Ada sesosok wanita dengan kepala penuh darah sedang duduk di antara para peserta. Wanita itu melihat ke arah Zainal dengan tatapan datar. Zainal tidak bisa menahan diri, ia menunjuk ke tengah-tengah bangku para peserta sambil menampakkan wajah ketakutan. "Setan! Ada setan!" teriak Zainal membuat para peserta panik. Mereka berdiri lalu mencari objek yang ditunjuk Zainal. Semua harap tenang. Pak Denny naik ke atas panggung. "Pak, ada setan. Itu, Pak." Zainal terus menunjuk ke tengah-tengah bangku peserta. Wanita itu masih duduk di sana. "Mas, tolong ambilkan air," pinta Pak Denny pada salah satu panitia. Air dalam botol itu dibacakan doa-doa oleh Pak Denny. Ia lalu membasuhkan air tersebut pada wajah Zainal. Seketika saja wanita yang dilihat Zainal menghilang. Ia mulai tenang, tapi nafasnya masih terengah-engah. "Gak apa-apa. Semua peserta duduk kembali di tempat masing-masing. Kita akan lanjutkan presentasinya," ujar Pak Denny. Zainal dituntut turun dari panggung, lalu diberi minum air doa-doa. "Kamu gak apa-apa?" tanya Pak Denny sambil menatap wajah Zainal yang masih tercengang dengan penampakan makhluk mengerikan tadi. "Tadi ada cewek yang wajahnya penuh darah, Pak. Di sana, dia duduk di sana," tunjuk Zainal. "Nal, kamu kenapa?" Fadil menghampirinya. "Setan, Dil. Hotel ini ada setannya." "Pak, tolong Zainal dipindahkan kamarnya," pinta Fadil. "Iya, Pak. Kamar saya ada setannya." "Itu cuma halusinasi kamu saja. Gak ada setan di sini," Pak Denny menyangkal. "Saya tetap mau pindah kamar, Pak." "Ya sudah, nanti saya coba carikan yang mau bertukar kamar sama kamu ya." Doni, salah seorang peserta, mau bertukar kamar dengan Zainal. Malam itu, ia mengajak Fahri, teman satu kampusnya, untuk menginap di kamar nomor 111.
bukan untuk diskusi materi presentasi, melainkan untuk bermain jailangkung. Mereka berdua memang suka dengan hal-hal gaib. Kebetulan Doni sudah tahu mengenai kabar pembunuhan di hotel ini. Kemarin malam, ia sudah main jailangkung di kamarnya, tapi tidak terjadi apapun. Saat diumumkan siapa yang ingin bertukar kamar dengan Zainal, jelas saja Doni senang. Dia mau coba main jailangkung di kamar itu. "Kamu tahu kalau roh itu bisa membantu kita," ujar Doni. Lampu kamar dimatikan, mereka hanya menyalakan lilin. "Bantuan kayak gimana?" Fahri penasaran. "Orang-orang main jailangkung buat dapetin nomor togel. Nah, kalau aku beda." "Bedanya?" "Kamu tahu kan, kalau di kampus aku naksir banget sama si Diana. Cantik, montok pula." Doni menyeringai. Lanjutnya, "Nah, kalau di kamar ini ada rohnya, aku mau minta bantuan agar si Diana naksir juga sama aku." Fahri mengangguk-ngangguk. Masuk akal juga sih. Doni lalu mengeluarkan jailangkung dari dalam tasnya. Jailangkung itu terbuat dari batok kelapa yang digambar bentuk wajah dengan spidol permanen, baju bekas, dan 2 batang kayu. Di ujung kayu jailangkung itu berbentuk runcing, entah kenapa dibuat seperti itu. Keduanya langsung memegang batang jailangkung sambil mengucap mantra yang Doni dapatkan dari internet. "Jailangkung, jailangkung. Di sini ada pesta setan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Bantulah kami, wahai jailangkung." 5 kali mereka mengucap mantra, tapi tidak terjadi apa-apa. Lilin pun masih menyala dengan tenang. "Nggak ada, Don. Percuma. Udah, aku balik aja ya." Fahri bosan. "Ya udah deh." Doni menyalakan kembali lampu kamarnya dan meniup lilin. Jam 12 malam Doni mendengkur. Dia tidur dengan sangat nyenyak. Lampu dimatikan. Yang menyala hanya lampu tidur. Jailangkung tadi masih tergeletak di lantai bersama lilin yang sudah padam. Namun, tiba-tiba lilin itu menyala kembali dengan sendirinya. Jailangkung bergerak seperti ada yang menggeserkannya, lalu seketika berdiri dengan tegak. Jailangkung itu melayang di tengah temaramnya cahaya lilin. Dari langit-langit kamar, muncul suara seorang wanita menirukan mantra jailangkung yang diucapkan Doni. Jailangkung itu semakin mendekat. Kini ia melayang di atas Doni yang sedang tidur nyenyak. Pagi hari, bel kamar Doni berbunyi. Dia kesiangan. Fahri sudah menelponnya berkali-kali, tapi tetap tidak diangkat. Sekarang pintu itu digedor keras oleh Fahri. Dia heran kenapa Doni tidur sangat pulas. Sebentar lagi akan ada UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia, dan Doni pasti akan telat. "Don, bangun Don." Fahri terus menggedor pintu itu sekuat tenaga, namun tetap tidak ada jawaban. Ia lalu pergi ke lobi, meminta bantuan petugas hotel untuk membukakan pintu kamar Doni. Fahri takut ada hal buruk yang terjadi pada temannya itu. Anehnya, saat Fahri kembali dengan membawa seorang petugas hotel, kamar Doni malah sudah terbuka. Doni tampak sedang mematut diri di depan cermin. Don, buat aku panik aja kamu. Ayo buruan, kita udah telat ini," sergah Fahri. Doni tidak menjawab, dia tetap menyisir rambutnya di depan cermin. "Don, sabar Ri. Ini aku lagi siap-siap." Akhirnya Doni bersuara, nada bicaranya datar dan tidak seperti biasanya. Fahri melirik lantai, mencari jailangkung yang mereka mainkan semalam. Dan ternyata sudah tidak ada. Fahri menyuruh petugas hotel untuk pergi. "Don, jailangkungnya mana?" desis Fahri. "Ada di tas aku." "Oh ya udah, yuk buruan. Udah pada mulai ujian tuh." "Oke," timpal Doni. Ia mengambil pensil dan penghapus dari dalam tasnya. Di ruang ujian, Doni tidak mengerjakan satu soal pun. Ia memandangi lembar soal dengan tatapan kosong. Tangan kanannya menggenggam pensil. Semakin lama genggamannya semakin kuat. Pensil itu pun patah, membuat Fahri yang duduk di sampingnya terkejut. "Kamu kenapa, Don?" bisik Fahri. "Gak apa-apa." Doni menggelengkan kepala. Dia mengambil kembali pensil yang sudah patah. Fahri melongokkan kepala. Ia melihat lembar jawaban temannya itu.
kok masih kosong? Kamu sakit? Aku bingung mau jawab apa. Doni menoleh ke temannya. Tampak kedua bola mata Doni merah. Kamu begadang ya? Mata kamu merah? Iya, semalam aku gak bisa tidur, jawab Doni. Akhirnya Fahri membantu temannya. Diam-diam ia menukar lembar jawaban, lalu mengerjakan soal milik Doni. Tidak lama berselang, Doni beranjak dari tempat duduknya. Ia izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Doni hanya berdiam diri saja di wastafel, memperhatikan wajahnya sendiri di depan cermin. Seorang lelaki lalu masuk ke dalam toilet itu. Lelaki itu tak lain adalah Harry, si resepsionis. Ia tidak memperhatikan seseorang yang sedang berdiri di depan cermin, karena Harry sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Selesai buang air kecil, ia berjalan ke arah wastafel, lalu mencuci tangannya. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat sosok wanita di cermin itu. Harry sangat ingat kalau itu adalah wanita yang pernah mati di kamar nomor 111. Namun, saat Harry menoleh ke sebelah kanan, yang tampak adalah sosok Doni. Astagfirullah. Kedua tangan Harry bergetar. Ada apa, Mas? Tanya Doni. Tanpa berkata apapun lagi, Harry lari terbirit-birit. Di meja resepsionis, Harry menceritakan apa yang barusan ia lihat pada teman kerjanya. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya pada cerita Harry. Pikir teman-temannya, mana mungkin ada setan di siang bolong seperti ini. Doni kembali ke ruang ujian, lembar jawabannya sudah selesai dikerjakan Fahri. Panitia berkeliling untuk mengambil lembar jawaban peserta. Doni menyerahkan lembar jawabannya, kali ini wajahnya pucat. Kamu sakit? Tanya panitia. Enggak kok, aku baik-baik aja, jawab Doni. Kalau sakit berkabar ke panitia ya. Baik Bu. Panitia itu berlalu dari hadapan Doni, tapi Fahri masih bingung dengan apa yang terjadi pada temannya itu. Apakah karena jelangkung semalam? Tanya Fahri dalam hatinya. Fahri, antar aku ke kamar dulu yuk, pinta Doni di tengah cafe break. Ngapain? Fahri mengerutkan dahinya. Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu. Apaan? Fahri penasaran. Nanti biar kamu lihat sendiri. Fahri pun mengiyakannya. Mereka beranjak dari ruangan itu. Di dalam lift, Fahri melihat tangan kanan temannya itu bergetar. Kamu kayaknya sakit, Don, kata Fahri. Enggak kok, aku baik-baik aja. Doni menoleh ke temannya sambil tersenyum. Setibanya di kamar nomor 111, Doni menyuruh temannya itu untuk memeriksa sesuatu di samping tempat tidurnya. Ada apa sih, Don? Fahri berlutut di samping tempat tidur itu. Ia mencari sesuatu yang ditunjuk temannya. Mana? Gak ada apa-apa. Belum sempat Fahri bangun, lehernya tiba-tiba dicekik dengan sebuah sabuk. Kepalanya diinjak ke lantai, membuat Fahri tidak bisa berteriak. Nafasnya tercekat di tenggorokan, air liur keluar dari mulutnya. Kedua matanya melotot, ia tidak bisa bernafas. Kedua tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti kecoa yang sekarat. Sebelum akhirnya ia tewas dengan leher menjulur keluar. Doni menyeret mayat temannya itu ke dalam kamar mandi. Setelah selesai, ia lalu kembali ke ruang ujian untuk mengikuti acara selanjutnya. Selama cafe break, ia terus-terusan menatap Hilda, yang ditatap sesekali tersenyum sambil mengangguk-gugup. Temanmu mana? Panitia menyentuh pundak Doni. Dia pulang, jawab Doni singkat. Hah? Pulang? Ke kamar? Bukan, dia pulang ke rumah. Panitia pun terkejut mendengar penjelasan Doni. Bagaimana mungkin ada peserta yang pulang begitu saja di tengah-tengah acara seperti ini? Kenapa dia pulang? Tanya panitia. Katanya ada urusan keluarga, Pak. Tapi seharusnya dia izin ke panitia. Kalau begitu, dia dianggap gugur ya. Doni mengangguk, ia tidak sedikit pun menampakkan wajah panik. Acara dilanjutkan dengan beberapa seminar dari para ahli. Doni mengikuti seminar itu, tapi tidak
Sesekali ia melihat ke arah Hilda, tampaknya ada sesuatu yang ingin dia perbuat pada wanita itu. Semua acara formal selesai, malamnya panitia mengadakan barbeque di pinggir pantai. Di sana sudah disediakan daging sapi dan ikan tuna yang siap dipanggang. Ada juga berbagai macam soft drink. Lampu-lampu kecil dipasang melingkar pantai, sementara deburan ombak membuat suasana semakin damai. Semua peserta terlihat gembira, mereka berbaur, mengobrol satu sama lain, berfoto ria dan bernyanyi bersama. Lain halnya dengan Doni, sedari tadi dia hanya berdiam diri menghadap ke arah laut yang gelap. Dari kejauhan, terlihat kerlap-kerlip lampu perahu nelayan yang sedang berburu ikan. Doni, Zainal menepuk pundaknya. Iya, Nal, Doni menoleh. Si Fahri mana? Pulang, katanya sih ada urusan keluarga. Zainal mengangguk-angguk. Kamu kenapa diam aja sih? Ngobrol dong sama anak-anak yang lain. Nih, buat kamu. Zainal menyodorkan sekaleng minuman rasa jeruk. Doni mengambilnya. Terima kasih, Nal. Ya sudah, aku gabung sama anak-anak lagi ya, kata Zainal. Doni mengangguk, ia lalu menoleh ke arah Hilda yang sedang asik mengobrol. Tak lama kemudian, Doni menghampirinya. Ia mengajak Hilda berkenalan. Semakin lama Hilda merasa nyaman mengobrol dengan Doni. Lelaki itu lalu membawa Hilda menjauh dari kerumunan orang. Mereka berjalan kecil menyusuri pinggir pantai. Keesokan paginya, panitia panik mendapat laporan kalau Hilda hilang. Dia tidak ada di kamarnya. Padahal semalam ia ikut acara di pinggir pantai. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan Hilda sekarang. Kata Zainal, semalam dia melihat Hilda bersama Doni. Pak Denny, ketua panitia langsung mendatangi kamar Doni. Beberapa kali ia membunyikan bel pintu kamar Doni, tidak kunjung dibuka. Ia lalu meminta bantuan petugas hotel untuk membuka kamar nomor 111 karena terkunci dari dalam. Saat pintu berhasil dibuka, semua orang yang melihat Doni berteriak histeris. Doni terkapar tewas dengan luka sayat di lehernya. Ia seperti habis menggorok lehernya sendiri dengan pisau kecil. Di dinding ada coretan darah yang bertuliskan, "Jangan ganggu, pergi sekarang juga." Di samping Doni tergeletak sebuah jailangkung yang juga berlumur darah. Pak Denny lalu memeriksa kamar mandi. Ia berteriak sambil mengucap istighfar saat melihat mayat Fahri yang mati dengan keadaan mata melotot. Itu semua perbuatan arwah Sartika. Ya, dia yang dulu pernah menjadi korban pembunuhan di kamar nomor 111. Sartika punya masa lalu yang kelam sebelum akhirnya mati di kamar nomor 111. Sartika adalah seorang pelacur yang biasa mangkal di pinggir jalan dekat dengan hotel tersebut. Malam itu memang dia sedang sial lantaran mendapat 2 pelanggan bajingan yang merenggut nyawanya karena hal sepele. Dia dibunuh lantaran tidak sanggup lagi melayani kedua lelaki itu. Sekarang arwahnya gentayangan meneror para peserta yang mengganggu ketenangannya. 2 hari berlalu, acara sudah dibubarkan. Kematian 2 mahasiswa itu diberitakan oleh banyak media. Yang masih menjadi pertanyaan adalah keberadaan Hilda. Pencarian sudah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Ia menghilang. Kedua orang tua Hilda menuntut pihak kampus dan penyelenggara acara. Kematian 2 mahasiswa itu membuat hotel sepi pengunjung. Kamar nomor 111 masih disegel garis polisi. Pihak hotel berjanji tidak akan membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111. Kasus kematian 2 mahasiswa itu akhirnya menemukan titik terang. Penyidik menyimpulkan kalau Fahri dibunuh oleh Doni yang tidak lain adalah temannya sendiri. Sedangkan Doni diduga frustasi lalu bunuh diri. Satu hal yang tidak bisa diungkap oleh siapapun, tulisan di dinding, siapa yang menulisnya. Harry duduk termangu di meja resepsionis. Semenjak kematian para mahasiswa itu, pengunjung hotel jadi sepi. Sekalipun ada, paling hanya 2 pengunjung sehari, itu pun jarang. Harry jadi banyak menganggur. Setiap hari kerjaannya hanya duduk di meja itu sambil sesekali memainkan HP-nya.
Sekitar jam 2 dini hari, telepon berbunyi. Segera Harry mengangkat telepon itu. Dengan resepsionis, ada yang dapat saya bantu? Pintu kamar saya susah dibuka. Kayaknya pintunya rusak. Saya tidak bisa keluar, kata lelaki di seberang telepon. Baik, di kamar nomor berapa ya? Tanya Harry dengan ramah. 99, Pak. Baik, mohon ditunggu ya. Itu suara bule dengan logat bahasa Indonesia yang khas orang asing. Sudah 2 hari dia menginap di hotel itu. Pasti bule itu tidak tentang kasus kematian para mahasiswa. Harry bergegas mencari kunci cadangan untuk kamar nomor 99. Dia terlihat bersemangat karena akhirnya ada hal yang bisa ia kerjakan. Tiara, aku ke atas dulu ya. Ada tamu yang minta bantuan. Tiara tidak menjawab. Ia ternyata sudah tidur pulas di meja itu. Harry menggelengkan kepalanya. Kerja kok tidur mulu, gumam Harry. Ia pun langsung naik ke lantai 2. Namun saat berjalan di lorong koridor, tiba-tiba saja seluruh lampu di sana padam. Harry pun terkejut. Buru-buru ia merogoh HP-nya lalu menyalakan senter. Satu persatu ia lewati kamar di koridor itu. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara aneh dari kejauhan. Harry lalu meruncingkan telinganya. Itu jelas suara wanita yang sedang menangis. Bulu kuduknya mulai merinding. Ia takut tapi juga penasaran. Harry pun melangkah kembali. Sekarang ia mengikuti sumber suara itu. Tepat di sudut koridor ada seorang perempuan yang duduk sambil memeluk dengkulnya sendiri. Kepalanya menunduk. Ia menangis sesenggukan. Perempuan itu berambut sebahu. Ia mengenakan jaket warna kuning dan juga celana Levi's. Mbak, Harry perlahan mendekat. Ia mengarahkan cahaya senternya pada wanita itu. Mbak, kenapa? Tidak ada jawaban. Perempuan itu masih saja menangis. Harry coba menyentuh pundak perempuan itu. Mbak, temani aku. Akhirnya perempuan itu berbicara. Suaranya lirih, tapi kepalanya masih menunduk. Temani. Wanita itu lalu mendongakkan kepala. Harry kenal betul siapa dia. Fotonya sudah tersebar di mana-mana. Dia adalah Hilda, mahasiswa yang beberapa hari lalu dikabarkan hilang. Kamu Hilda? Harry mengerutkan dahi sambil menyorotkan senter ke wajah wanita itu. Dia mengangguk. Dari mana aja? Semua orang panik nyari kamu. Temani aku takut. Wajah Hilda pucat. Ayo kita ke bawah, kita lapor polisi, biar kamu dijemput. Harry meraih tangan Hilda dan terasa dingin. Kok dingin banget? Kamu sakit ya? Hilda mengangguk sambil menyeka air matanya. Harry lalu menuntunnya perlahan. Ia harus segera menolong tamu yang terkunci di kamar nomor 99. Setibanya di kamar itu, Harry berhasil membuka pintunya. Muncullah seorang lelaki bule dengan kepala botak dan perut buncit. Finally, kata lelaki itu. Harry meneteskan pelumas pada kunci itu agar tidak macet lagi. Oke, sudah lancar kembali kuncinya, Pak, kata Harry sambil tersenyum. Lampunya mati ya? Tanya bule yang sudah mahir bahasa Indonesia itu. Oh, ini sedang diperbaiki sama tim teknik kami, Pak. Maaf atas kendala ini ya. Jangan terlalu lama. Saya harus charging laptop. Ya, sebentar lagi pasti menyala. Kami punya mesin diesel. Jangan khawatir. Harry berusaha agar si bule itu tidak kecewa. Oke, thank you. Harry pun beranjak dari hadapan bule itu. Ia menuntun kembali lengan Hilda. Si bule heran dengan tingkah Harry yang seolah sedang menuntun seseorang. Tapi si bule tidak melihat siapapun di samping Harry. Bule itu tidak mau ambil pusing. Ia lalu menutup pintu kamarnya. Sesampainya di lobi, Harry masih menuntun perempuan itu. Ia terkejut saat melihat Tiara, rekan kerjanya, berdiri di atas meja resepsionis. Mulutnya menganga lebar, tatapannya lurus ke arah pintu masuk hotel. Wajahnya seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan di pintu masuk itu. Kedua mata Tiara melotot. Tiara, kamu kenapa? Harry melepas genggamannya dari tangan Hilda, lalu lari ke arah meja Tiara.
Namun, sesaat sebelum Harry tiba di meja kerjanya, tubuh Tiara lunglai. Ia jatuh berdebam ke lantai. Apa sebenarnya yang sudah Tiara lihat? Lampu hotel menyala kembali. Harry membopong Tiara ke ruang istirahat. Saking paniknya dia lupa pada Hilda yang barusan ia bawa dari lantai 2. Anehnya, Hilda sudah menghilang. Jelas itu bukan sosok Hilda yang sebenarnya, tapi makhluk halus yang menyerupai Hilda. "Tadi kamu lihat apa?" tanya Harry setelah Tiara siuman. "Kamu benar, Her. Ada setan di hotel ini." Harry terkejut mendengar pernyataan Tiara. "Apa yang kamu lihat barusan?" "Cewek, mukanya penuh darah. Setelah itu aku gak sadar," jawab Tiara dengan suara parau. "Kayaknya aku mau resign aja. Aku gak sanggup lagi kerja di sini," tambah Tiara. Harry mengembuskan napas berat. Dia tahu pasti itu setan wanita yang pernah jadi korban pembunuhan di hotel ini. "Aku juga tadi ketemu sama Hilda, mahasiswa yang hilang itu. Tapi anehnya, dia sekarang hilang lagi entah kemana. Aku juga yakin sih, yang aku bawa itu setan. Sekarang hati-hati, hotel ini angker." "Kamu mau tetap kerja di sini?" tanya Tiara. "Gak ada pilihan lain, Ra. Aku harus tetap kerja," jawab Harry. Seorang servis room muncul dari pintu. Ia tampak terburu-buru. "Mas Harry, ada tamu yang mau check-in," kata seorang servis room. Itu. Harry mengerutkan dahi. Dia heran, tumben sekali ada tamu tengah malam seperti ini. Ia pun bergegas ke meja kerjanya. Di sana ada seorang lelaki yang penampilannya kumal. Ia mengenakan topi koboi, menenteng senapan angin, dan menggendong tas ransel. Pakaiannya kotor penuh bercak lumpur yang mengering. Lelaki itu seperti baru saja pulang dari ekspedisi hutan belantara. Di samping lelaki itu ada seorang perempuan yang umurnya berkisar 21 tahun. Penampilannya tidak kalah kumal, rambutnya kusut, dan ada bercak lumpur kering di wajahnya. Perempuan itu terlihat murung. Dia menunduk dengan tatapan kosong. "Kami pesan 2 kamar ya," kata lelaki itu sembari mengeluarkan sebuah kartu debit dari dompetnya. "Baik, Pak." Tanpa banyak tanya lagi, Harry melayani kedua orang itu dengan ramah. Harry pun mengantar kedua tamunya ke kamar nomor 112 dan 113. Lelaki itu tak banyak bicara. Walau Harry menerangkan jenis layanan yang ada di hotel ini, tapi tampaknya kedua tamu itu sama sekali tidak peduli. Jauh dari hotel, ada kabar buruk mengenai Zainal. Semenjak kepulangannya dari ajang pemilihan duta bahasa, dia jatuh sakit. Setiap hari ia merasakan perutnya perih seperti ditusuk-tusuk. Dia juga sering merasa sakit kepala. Ia berkali-kali pergi ke dokter, tapi tetap tidak kunjung sembuh. Zainal juga sempat dirawat di rumah sakit. Namun itu hanya beberapa hari saja, karena keluarganya tidak sanggup lagi membayar biaya rawat inap. Tengah malam seperti ini, seluruh keluarga Zainal berkumpul. Mereka menangisi Zainal yang sedang sekarat tak berdaya di atas kasur. Tidak terkecuali Fadil. Sudah dua hari ia mendampingi temannya. Zainal sebenarnya sudah sekarat dari sehari sebelumnya. Tidak jelas penyakit apa yang diidapnya, sebab dia tiba-tiba sakit parah, kemudian kondisinya seperti itu. Beberapa saat kemudian, kedua mata Zainal terpejam. Dadanya turun naik, nyawanya sudah di tenggorokan. Sang ibu membisikkan kalimat tauhid di telinga anaknya sambil menangis. Dalam satu hembusan nafas, Zainal meninggal dunia. Seluruh keluarga histeris, termasuk Fadil. Ia juga meneteskan air mata. Entah kenapa Fadil dari awal curiga kalau penyakit temannya itu bawaan dari hotel angker, tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang Zainal sudah meninggal. Bisa jadi selanjutnya Fadil atau teman-teman lainnya yang pernah jadi peserta di hotel itu. Surat Yasin tidak henti-hentinya dilantunkan keluarga Zainal dan para tetangga. Tepat jam 4 dini hari, tiba-tiba jasad Zainal bergetar. Semua panik sambil mengucap istighfar. Kapas yang disumpal di lubang Zainal mental begitu saja, matanya melotot. Ia bangun seperti ada yang mengendalikan jasadnya. "Tolong aku, sempurnakan jasadku,"
Itu suara wanita. Fadil mengenali suaranya itu. Ya, itu jelas suara Hilda. Hanya pesan itu saja yang diucapkan Zainal, kemudian ia mati kembali. Semua orang di ruangan itu tidak berhenti mengucap istighfar. Ibu Zainal menangis histeris sambil menyentuh wajah anaknya tersebut. Ia berharap anaknya masih hidup. Sayangnya tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam tubuh Zainal. Ada hal yang ingin disampaikan Hilda. Fadil yakin pesan itu merupakan sebuah petunjuk tentang keberadaan jasad wanita itu. Dan kamar itulah satu-satunya jawaban. Fadil akan kembali ke hotel itu untuk mencari tahu keberadaan jasad Hilda. Sementara itu di hotel, seorang pria yang tadi datang tengah malam tidak bisa tidur. Senapan angin disandarkan dekat dengan tempat tidurnya, sementara topi koboynya ia letakkan di atas meja. Ia masih syok dengan apa yang telah ia alami beberapa hari lalu di Gunung Pulau Sari. Bayangan demi bayangan terlintas di benaknya. Ia berhasil membunuh koloni babi yang menyerangnya. Ia juga sempat dibawa ke alam jin oleh seorang wanita yang berpakaian seperti ratu. Hingga akhirnya Bobby berhasil menemukan Mira di sebuah perkampungan jin. Tidak mudah baginya untuk bisa menyelamatkan saudaranya itu. Dia harus melawan sosok genderuwo yang tak lain adalah suami Mira. Senapan angin yang ia bawa sudah tidak berguna di alam jin. Untungnya Bobby berhasil mengalahkan genderuwo itu. Entah apa yang terjadi pada dirinya, tiba-tiba saja Bobby seperti punya kesaktian dalam tubuhnya. Ia tidak pernah menyadari kalau di dalam tubuhnya ada energi gaib yang sangat kuat. Ia berhasil membunuh dan melenyapkan genderuwo itu. Bobby keluar dari alam gaib itu dengan membawa Mira. Bobby tidak tahu kalau dia merupakan keturunan dari seorang kepala desa Pulau Sari yang melegenda. Ya, kepala desa yang dulu pernah menaklukkan kerajaan jin Gunung Pulau Sari. Selama kepala desa yang sakti itu menjabat, tidak ada koloni babi yang menyerang perkebunan warga. Kekuatan gaib yang Bobby miliki merupakan ilmu turunan dari kepala desa sakti itu. Sang Ratu Gunung Pulau Sari pun tidak berani menyakiti Bobby. Ia berhasil membawa Mira keluar dari gunung itu. Sayangnya, Bobby tidak menemukan jalan setapak tempat motornya diparkirkan. Ia keluar dari gunung itu melalui jalan yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Tengah malam Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan, berharap ada mobil yang melintas. "Mira," sapa Bobby. Sepanjang perjalanan dari alam gaib sampai turun dari gunung, Mira tidak berbicara sepatah kata pun. Tatapannya kosong, dia seperti orang yang kehilangan akal. Sesampainya di rumah nanti, Bobby akan membawa Mira ke rumah sakit. Tidak lama berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick-up yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. "Boleh numpang, Pak?" tanya Bobby kepada sopir yang berperawakan kurus itu. "Mau kemana ya?" "Ke Kenangan Selatan," jawab Bobby. "Oh, saya nggak ke sana. Saya mau ke pasar Curug, nganterin sayuran ini." "Nggak apa-apa, Pak. Kami ikut saja." Yang terpenting bagi Bobby saat itu adalah pergi dari kawasan gunung. Urusan pulang itu gampang. Ia bisa cari penginapan dulu di perjalanan. Setelah 1 jam berlalu, Bobby sadar kalau mobil pick-up itu membawanya semakin jauh dari Kanangan Selatan. Untung saja dia melihat ada sebuah hotel megah di pinggir jalan itu. "Pak, kami turun di sini saja," pinta Bobby. Dia akan menginap untuk semalam di hotel itu. Besoknya baru dia akan mencari kendaraan umum untuk pulang. Lagi pula, Bobby sudah sangat lelah dan ingin segera istirahat. Malam itu Bobby benar-benar tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat duduknya, lalu mengambil kunci kamar Mira. Dia berjalan ke kamar Mira dan membuka pintu kamar. Di dalam sana, Mira juga tidak tidur. Ia hanya duduk termangu di tepi tempat tidurnya. Bobby khawatir saudaranya itu malah jadi gila. Tidak lama berselang, terdengar suara teriakan dari kamar nomor 111. Bobby terkejut. Ia lari ke kamarnya sendiri, lalu meraih senapan angin. Tinggal tersisa 3 peluru. Kalau ada orang jahat di dalam kamar itu, Bobby harus menggunakan sisa pelurunya dengan sebaik mungkin. Pintu kamar nomor 111 terbuka sedikit.
Teriakan itu terdengar semakin keras dan terkesan seperti orang sedang dipukuli. Pelan-pelan Bobby mendekat sambil menyodorkan moncong senapannya ke pintu kamar itu. "Jangan masuk." Harry tiba-tiba muncul dari belakang Bobby. Lanjut Harry, "Kamar itu angker." "Angker?" Bobby mengerutkan dahi. "Iya pak, jangan dekat-dekat dengan kamar itu." "Alah, persetan dengan angker." Bobby malah menendang pintu kamar. Itu membuat Harry lari ketakutan. Bobby heran lantaran tidak ada siapa-siapa di sana. Ia pun menutup kembali pintunya. Bobby sama sekali tidak takut, sebab yang ia alami di Gunung Pulosari jauh lebih mengerikan. Sesaat sebelum Bobby masuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang seperti mencakar-cakar pintu. Bobby pun menoleh. Tepat dari celah pintu kamar nomor 111, ada darah mengalir perlahan membasahi lantai. Bobby menggelengkan kepala. "Sebaiknya kau tidak menggangguku. Aku sudah pernah membunuh jin seperti kau," kata Bobby. Dengan penuh emosi, dia tendang kembali pintu kamar itu. Kali ini tampaklah seorang wanita dengan wajah penuh darah. "Kenapa kau mengganggu manusia?" tanya Bobby. Yang ditanya diam saja, wajahnya datar menatap Bobby. Kedua kaki Bobby basah oleh darah. Wanita itu perlahan bangun, kedua matanya merah. Ia mendekat kepada Bobby seperti hendak melukainya. "Sudah kubilang, aku pernah berhadapan dengan jin Gunung Pulosari. Kalau kau cari masalah denganku, itu salah besar." Belum sempat wanita itu melukai Bobby, tubuhnya sudah terbakar. Ia berteriak kesakitan sambil meminta ampun, namun api terus membakarnya, hingga ia lenyap begitu saja seperti serpihan debu. Setelah wanita itu menghilang, tampaklah mayat seorang perempuan terbaring di atas tempat tidur. Mayat itu sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Keesokan paginya, mayat itu teridentifikasi, dia adalah Hilda, mahasiswa yang dikabarkan menghilang. Kejadian itu sangat ganjil. Keluarga Hilda malah menuduh kalau Bobby yang membunuh anaknya. Bobby pun sempat diseret ke meja hijau. Kesaksian Bobby tentang mayat Hilda memang tidak masuk akal, tapi tidak ada bukti kalau Bobby melakukan pembunuhan itu. Setelah kasus selesai, Bobby fokus mengurus Mira yang kondisinya masih memprihatinkan. Ia tidak pernah bicara sepatah kata pun. Bobby akhirnya meminta bantuan seorang ustadz. Dia adalah Ustadz Firman yang juga ahli ruqyah. Sore itu, Mira dipakaikan mukena. Ia duduk di atas karpet permadani. Ustadz Firman mengenakan sarung tangan hitamnya. Ia lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengarahkan telunjuknya ke kepala Mira. Seketika saja Mira tertawa terbahak-bahak. Kedua matanya melotot. Dia lalu menunjuk-nunjuk Ustadz Firman. "Siapa kau?" Suara Mira terkesan besar dan mengerikan. "Aku Firman, hamba Allah, musuh iblis. Keluar kau dari tubuh wanita ini. Ini tubuh istriku," kata sosok dalam diri Mira. "Tak ada jin yang menikahi manusia. Sekarang keluar atau kuhancurkan kau dengan ayat suci Allah," bentak Ustadz Firman. Ustadz Firman lalu membaca kembali ayat-ayat suci Al-Quran. Jin di dalam tubuh Mira semakin berteriak kesakitan. Tidak lama setelah itu, tubuh Mira lemas. Ia kemudian terkapar tidak sadarkan diri. "Kalian tidak akan bisa memusnahkanku." Ustadz Firman menoleh ke arah dinding. Di sana ada bayangan hitam berbentuk genderuwo. Bobby pun mendekat kepada bayangan itu. Dengan kemampuan gaib yang ia miliki, genderuwo itu terlihat kesakitan. Sesaat sebelum menghilang ia berteriak, "Aku berjanji akan membawa istriku kembali," katanya lalu lenyap begitu saja. Semua orang di ruangan itu mengembuskan nafas lega. Mira perlahan siuman. Wajahnya pucat, kedua matanya sayu. "Om," parau suara itu keluar dari mulut Mira. "Akhirnya kamu sembuh." Istri Bobby tampak bahagia. "Terima kasih Ustadz. Saya tidak tahu kalau Mira ketempelan jin," ujar Bobby. "Sama-sama. Di gunung memang banyak jin. Kita harus hati-hati. Saya tidak menyangka kalau Pak Bobby ini sakti juga ya. Saya juga baru menyadari kesaktian ini setelah naik Gunung Pulosari, Pak Ustadz."
Semenjak saat itu, Mira kembali hidup dengan normal. Orang tidak menyangka kalau Mira bisa diselamatkan. Mereka tidak akan pernah naik gunung apapun lagi. Kejadian itu sudah cukup membuat mereka kapok. Beberapa bulan kemudian, kamar nomor 111 tidak lagi bisa dipesan. Kamar itu selalu terkunci dan tidak pernah dibersihkan. Sarang laba-laba menjuntai di setiap sudut ruangan. Tempat tidurnya berdebu. Tirai jendelanya selalu tertutup rapat. Kamar itu sekarang menjadi sangat menakutkan bagi seluruh pekerja di hotel itu. Padahal sebenarnya sudah tidak ada hantu di kamar itu. Hanya saja manusia yang menganggapnya angker. Tidak pernah terdengar lagi suara-suara aneh dari dalam kamar. Tapi Harry si resepsionis masih takut kalau malam-malam harus melintas di depan kamar itu. Semakin lama, tersebarlah isu kalau kamar nomor 111 adalah kamar khusus jin. Sesungguhnya mereka manusia, hanya menakut-nakuti dirinya sendiri. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.